Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya dengan solidnya bahan material kristal hitam di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, maka bisa disimpulkan bahwa tindakan penculikan tahanan roh sudah direncanakan sejak lama. Namun sepertinya tahanan roh juga memiliki rencananya sendiri. Sementara itu di sekte boneka dewa, Yetian langsung menerobos ke dalam sekte dan mengacak-ngacak sumber kekuatan mereka yang menyebabkan leluhur berwajah belang sangat terkejut. Karena para raja mayat yang dipanggilnya tidak segera datang. Yetian segera melambaikan tangannya dan beberapa sosok muncul di hadapannya. Melihat ini, pupil mata leluhur berwajah belang mulai menyusut. Raja mayat ketiga, keempat, patuhi perintah. Bunuh orang ini bersamaku. Ucap leluhur berwajah belang mencoba memberikan perintah. Tetapi raja mayat sama sekali tidak bergerak. Menyadari ada yang salah, dia langsung tercengang. Dia tahu bahwa Raja Mayat bisa mendengarkannya tetapi mereka masih tidak mau bergerak sedikit pun. Hal ini lambat laun membuat leluhur berwajah belang merasa heran. Dia tidak percaya bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia sebenarnya telah kehilangan kendali atas Raja Mayat. Walaupun teknik pemurnian sekte boneka dewa masih agak kasar, namun masih ada beberapa teknik yang bagus. Dia juga bingung dengan sosok berambut ungu di depannya. Dia merasa tidak mengenalnya apalagi menyinggungnya. Tetapi mengapa para raja mayatnya berada di bawah kendalinya? Bajingan, kembalikan boneka dewaku. Ucap leluhur berwajah belang tiba-tiba terlihat marah. Dan kepala delapannya yang seperti kelopak bunga meraung ke arah langit. Metode serangan yang aneh dan sangat menarik. Kau juga termasuk bibit yang bagus. Pergi ambil tubuhnya. Ucap Yetian segera memberikan perintah kepada Raja Mayat di sebelahnya. Segera Raja Mayat itu langsung bergerak menuju leluhur berwajah belang untuk mengambil tindakan. Saat ini tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi ukuran normalnya. Xiaoyan melihat ke arah leluhur berwajah belang. Dan tampaknya leluhur itu masih tidak mengetahui fakta tentang Yetian hingga ujung hidupnya. Pada akhirnya dia mati di tangan boneka dewa yang mereka buat sendiri. Setelah leluhur berwajah belang itu tidak bisa melawannya dan akhirnya dikalahkan. Xiaoyan juga bahkan tidak tahu apakah dia sudah mati atau belum. Karena tubuhnya langsung dilemparkan Yetian ke dalam celah spasial. Sementara itu keadaan di sekte boneka dewa sangat kacau dan mereka cepat dikalahkan. Banyak anggota dari sekte boneka dewa yang mati dan melarikan diri. Faktanya kekuatan sekte boneka dewa sebenarnya tidak lemah di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Namun kali ini sekte boneka dewa dihancurkan dan kekuatannya juga rusak parah. Kali ini bukan hanya Xiaoyan yang menyebabkan runtuhnya sekte boneka dewa. Bagaimanapun Xiaoyan juga memanfaatkan sekawanan nyamuk iblis beracun. Sosok-sosok kuat dan glasir darah raksasa untuk membuat perhitungan kepada sekte boneka dewa. Dengan kecerdikannya, Xiaoyan menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Namun kesalahan terkecilnya telah menyebabkan tahanan roh menghilang. Pada saat ini Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap langit yang penuh dengan nyamuk iblis beracun. Ketika mengetahui pertarungan dengan nyamuk iblis beracun tidak membuahkan hasil, para murid sekte boneka dewa menjadi ketakutan dan melarikan diri. Sehingga sejumlah pasukan mereka juga secara bertahap mulai surut. Bagaimanapun nyamuk iblis beracun ini tidak bisa dibunuh dengan mudah. Selain menyerang secara berkelompok, mereka juga memiliki kecerdasan. Bukan mereka mampu memilih sosok yang lebih lemah dan menyerangnya terlebih dahulu. Jika seseorang tidak dapat melarikan diri tepat waktu, maka saat belayannya menyentuh daging dan darah mereka akan langsung terkuras. Meskipun nyamuk iblis beracun ini belum menemukan pil tingkat dewa, tetapi mereka sudah menyerap banyak darah di sekte boneka dewa.
Tepat saat Xiaoyan berhenti untuk melihat nyamuk iblis beracun, dia mengalihkan pandangannya ke arah Yetian. Nyamuk iblis beracun ini memakan segala jenis daging dan darah. Mungkin mereka juga mengandung berbagai sari darah yang langka. Itu adalah produk terbaik untuk memurnikan boneka iblis, ucap Yetian berkata dengan serius. Lalu dia memandang Xiaoyan sambil berpikir, mengapa kau tidak menangkapnya sendiri? Mungkinkah iblis terkuat di dunia masih perlu bergantung kepada orang lain? Xiaoyan secara alami mengerti apa yang dimaksud oleh Yetian. Dengan begitu banyaknya jumlah nyamuk iblis beracun dan memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan jika Xiaoyan memiliki tubuh klan Yuanzhen, dia masih tidak ingin memprovokasi mereka. Baiklah, sekawanan nyamuk iblis ini tidak ada gunanya. Saat pasukan boneka iblisku benar-benar siap, aku bisa membunuh makhluk-makhluk ini hanya dengan menjentikan jariku, ucap Yetian. Setelah beberapa saat dia melanjutkan lagi kata-katanya. Meskipun iblis ini akan pergi lagi, tetapi jika lain kali ada hal seperti ini, ingatlah untuk memberitahuku, ucap Yetian terlihat sangat puas saat mengatakannya. Sebelum Yetian pergi, dia terlihat sedikit tidak sabar, dan dengan melambaikan tangannya, ada celah spasial yang muncul dan dia bergegas ke dalamnya. Setelah beberapa saat dia berhenti dan melemparkan beberapa cincin ke arah Xiaoyan. Sungguh merepotkan. Setelah selesai berbicara, Yetian mengabaikan Xiaoyan. Dengan menggerakkan tubuhnya, dia segera terbang lagi menuju celah spasial. Terlihat saat sosoknya melewati sekawanan nyamuk iblis beracun, dia membunuh beberapa dengan mudah. Kemudian menghilang ke dalam celah spasial. Setelah Yetian pergi, sosok Xiaoyan mengamati peti mati yang menyegel avatar Zuci. Untuk sementara, Xiaoyan tidak tahu apakah harus membukanya atau menyimpannya di dalam peti mati. Setelah berpikir sebentar, Xiaoyan memutuskan untuk tidak membukanya. Namun kekuatan jiwanya segera memeriksanya. Dia bisa merasakan aura kekerasan yang datang darinya. Mungkin dengan metode ini dapat membuat kekuatan avatar Zuci bertambah lebih cepat. Xiaoyan tidak pandai memurnikan boneka, tetapi sekarang sekte boneka dewa secara tidak langsung telah melakukan segalanya untuknya. Yang perlu dilakukannya hanyalah menemukan cara untuk memperbaikinya. Saat ini Xiaoyan membalikkan telapak tangannya, dia segera mengeluarkan cincin yang diambil dari Saat ini Xiaoyan membalikkan telapak tangannya. Dia segera mengeluarkan cincin yang diambil Yetian dari leluhur berwajah belang. Secara logika, metode pemurnian boneka dewa itu seharusnya ada di antara cincin-cincin ini. Setelah Xiaoyan mencarinya, dia menemukan beberapa selip batu giok. Di antaranya adalah metode pemurnian boneka dewa. Tetapi ada ratusan batu giok yang berada di hadapannya. Dia menemukan ada banyak metode. Tetapi Xiaoyan tidak tahu metode pemurnian mana yang cocok untuk avatar Zuci. Jika mencari satu persatu, maka itu akan terlalu memakan banyak waktu. Sehingga Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan jiwanya. Tentu saja akan lebih baik jika dia bertanya langsung ke anggota sekte boneka dewa atau mencari jiwa mereka secara langsung. Saat Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya, dia menemukan nafas yang familiar. Sepertinya tanpa boneka dewa, kekuatan Yan Yuan telah berkurang, sehingga terlalu sulit baginya untuk melarikan diri dari sini. Sekarang dia hanya bisa berharap mendapatkan keberuntungan yang lebih baik. Cepat kemari. Sambil menatap tajam ke arah Yan Yuan, Xiaoyan langsung berteriak dengan keras. Sial, benar saja dia tidak akan membuatku pergi begitu saja, ucap Yan Yuan langsung bergumam pelan di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi. Jadi akan lebih baik jika dia mendatangi Xiaoyan. Dengan senyuman di wajahnya, dia menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Xiaoyan. Apakah kau memiliki metode pemurnian terbaik dari sekte boneka dewa? Ucap Xiaoyan langsung berkata tanpa basa-basi. Tentu saja ada. Junior akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan senior.
Aku hanya ingin senior menyelamatkan nyawa junior ini. Ucap Yan Yuan segera berbicara dengan senyuman pahit. Matanya juga memancarkan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Awalnya Yan Yuan mengira Xiaoyan datang sendirian. Tetapi setelah melihat ke langit, dia akhirnya memahami sesuatu. Saat ini dia berpikir bahwa Xiaoyan jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Bahkan dia bukan makhluk yang bisa diprovokasi oleh sekte boneka dewanya. Senior, tolong ikuti aku. Setelah Yan Yuan selesai berbicara, Xiaoyan sedikit mengeringit. Tetapi tetap mengikutinya, mereka segera bergegas menuju kedalaman di rongga mata. Dalam kegelapan ini ada hal yang menarik perhatian Xiaoyan, yaitu peti mati yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu juga terhubung seperti jaring laba-laba. Tetapi kebanyakan dari peti mati ini telah kosong. Pertempuran ini membuat sekte boneka dewa hampir keluar dengan kekuatan penuhnya. Hal ini membuat sekte boneka dewa yang terkenal di dunia kuno dewa abadi dan iblis hampir hancur total. Di bawah kepemimpinan Yan Yuan, Xiaoyan memasuki bagian terdalam dari inti tengkorak klan Yuanzhen. Sepanjang jalan, mata Yan Yuan terus menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Karena dia melihat semua peti mati tempat Raja Mayat telah terbuka dan tanpa terkecuali semuanya telah menghilang. Setelah sampai pada inti, terlihat ada altar berdarah di sini yang memancarkan aura zaman kuno. Dan jika dilihat secara sekilas, sepertinya tidak ada yang terlalu istimewa darinya. Senior, altar ini disebut Qian Xidan. Setiap Raja Mayat berasal dari sini. Ucap Yan Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.